Halo Blavers, saya Adel Hapsa. saya Abah Tris. Simak terus Balada on Blah. Di Bla Bla Radio on Stream. Listen and enjoy. Dalam kebun di tanah airku tumbuh sekuntum bunga teratai, tersembunyi kembang indah permai. Tidak terlihat orang yang lalu, akarnya tumbuh di hati dunia. Daun berseri Laksmi mengarang, biarpun ia diabaikan orang. Seroja kembang gemilang mulia, teruslah oh teratai bahagia, berseri di kebun Indonesia. Teruslah oh teratai bahagia, berseri di kebun Indonesia. Biarpun engkau tidak dilihat, biarpun engkau tidak diminati, engkau turut menjaga zaman. Teruslah oh teratai bahagia, berseri di kebun Indonesia. 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 Halo Blavers, Saya Adel Hapsa. saya Abah Tris. Simak terus Balada on Blah. Di Bla Bla Radio on Stream. Listen and enjoy. Halo Blabar, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi Rampes. Salam Balada. Salam hidup paling bersahaja. Blabar, jumpa lagi di episode berapa ini? 28 ya. Spesial. Spesial bulan Agustus, masih merayakan kemerdekaan juga. Tanggal 12 kemarin. Oh, hari ini bertepatan dengan 12 Agustus. Iya. Ini kalau 12 Agustus 45 dulu tuh Ada apa gerangan, Om? Bung Karno, Bung Hatta dan Dr. Rajiman kalau nggak salah Iya. dipanggil Laksamana apa? Pokoknya bukan Takeshi nama baik benteng. Apa sih nama Laksamananya? Ke Dalak sana ke Vietnam. Oh iya. Wah. Pokoknya Indonesia merdeka tanggal 24. Jepang teh Iya. dijanjiin. Diberikan hadiah ya, kemerdekaan. Pokoknya mau dijanjiin ya lah Iya. datang pulang lagi kan. 3 orang Bung Karno, Bung Hatta ya, dan Dr. Rajiman. Ternyata di Indonesia para pemuda ya, termasuk
Sultan Syahrir waktu itu menolak. Oh, Indonesia harus merdeka segera. jangan terkesan diberikan hadiah gitu ya. Berikan hadiah, Oh, oke, jangan oke. mau diatur oleh Jepang. Hmm. Maka terjadilah itu penculikan. Bung Oh, Karno. peristiwa ini ya, sebelum 17 Rengas Dengklok. Iya, 16-nya. 16. Rengas Dengklok diamankan, maksudnya Oke, bukan oke. diamankan supaya karena kan Bung Hatta, Bung Karno tetap kekeh mengikuti keinginan Jepang. Jepang tanggal sebagai- 24 kalau nggak salah. Iya, iya. Asa kabayang namun merdeka tanggal 24 asa Jepang. Malah 24 mah ulang tahun TVRI kan. Oke. Menyatukan. Saluran pemersatu bangsa kan. Oke, Blavers Nah, ini disitulah. peristiwa penting juga ya 12 Tanggal Agustus. 12, Iya, oke. Ada Juga peristiwa. hari ini juga istimewanya spesial Om Tris. Karena Karena juga akan kedatangan gestar oh iya. yang paling Oh, ditunggu. iya. Sesuai dengan tema hari Tema Agustus, tema kemerdekaan, museum peran museum dalam memupuk pupuk cinta kemerdekaan. kemerdekaan. Karena apa coba? Kita kan bangsa yang cinta damai. Iya deh, tapi lebih cinta kemerdekaan dan juga lebih cinta kepada keluarga. Iya. Begitu ya. Alhamdulillah teman-teman Blavers, pada malam hari ini kita sudah kedatangan juga Kepala Museum Koperasi Asia Afrika dari tahun kemarin ya, sebenarnya 2020, Ibu Dahlia yang sudah hadir di tengah-tengah kita di studio ya. Nanti bisa berbagi sharing dengan kita bersama Kang Ferry, tentu saja akan berbincang-bincang santai ya, menemani ini Om, perpanjang lagi ternyata PPKM nih. Nah, itulah. Menemani PPKM kita ya yang terus diperpanjang dan Tapi mudah-mudahan tetap orang kudus semangat, harus semangat, tidak boleh patah arah. dalam rangka Agustusan harus tetap, karena di tempat saya tinggal sudah masang umbul-umbul, umbul dan lampu. bendera-bendera, apa lampu kelap-kelip itu sama Bendera gapura. mah pasti anu Ya. masang oke. Masang. Pun dagang bendera. Itulah mudah-mudahan tetap merayakan apa kemerdekaan kita sebagai wujud syukur, juga tentu saja di tengah ya gelombang pandemi Covid ya, yang mudah-mudahan teriring doa tetap segera berakhir ya. Jangan lupa juga Om, saudara-saudara kita yang masih juga mengalami isolasi, sedang isolasi mandiri, kita dorong doa juga ya. Dorong doa Semoga cepat sembuh kembali, pulih lagi gitu ya, sehat dan bisa berkegiatan. Ditinggalkan. Oh ya, yang wafat juga saudara kita, mudah-mudahan juga diberikan ketabahan. ketabahan yang ditinggalkan dan yang meninggal diberikan tempat yang paling mulia di sisinya. Hadiahkan ini juga keberkahan Al-Fatihah. Al-Fatihah. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina Amin. Tidak pernah ada kata selesai untuk berdoa. Teriring doa semoga Covid-19 segera berlalu. Main kan Om? Ada lagu katanya untuk bulan Agustus ini? Ya, merdekalah. Oke, Blavers. Merdekalah melawan Covid. Oh, inilah Om Tris. Halo Blavers, saya Adel Hapsa Saya Abah Om Tris. Simak terus Balada on Blah. di Bla Bla Radio on Stream. Listen and enjoy. Mendaki gunung itu, berdamai dengan
seperti rindu yang mesti dimerdekakan. Pengalaman memberimu pengetahuan, mengalami memberimu kepekaan, seperti rindu yang mesti dimerdekakan. Merdekalah, oh, batin, jiwa, dan akal sehat. Merdekalah, batin, jiwa, dan kewarasan. Halo Blavers, Saya Adel Hapsa saya Abah Om Tris. Simak terus Balada on Blah. di Bla Bla Radio on Stream. Listen and enjoy. Oke, Blavers, demikian. Tadi lupa ya, yang tadi saya nyanyikan di pertama itu Oh, dari iya, puisi judulnya apa? dari Sanusi Pane ya, lupa. Sastrawan pujangga lama juga ya, yang kita karya biasanya Pujangga baru, angkatan. roman-romannya ya. Kemudian judulnya Terata ya judulnya, Terata. yang didedikasikan kepada pahlawan Ki Hajar Dewantara. Ceritanya tadi itu, saya lupa tadi ya. Oh iya. Mudah-mudahan bisa menjadi bagian dari memupuk cinta kita kepada negeri melalui tokoh-tokoh ya, pejuang-pejuang dan pahlawan. Om tadi itu judulnya apa? Yang tadi Om nyanyikan? Oh, Merdeka. Merdekalah. Didedikasikan kayak buat Bung Karno atau beda lagi kan kamu? Beda lagi. Beda lagi. Kalau buat Bung Karno saya ada Putra Sang Fajar. Oh iya menarik. Oke, mudah-mudahan juga bisa terus dengan lagu-lagu tadi memupuk ya. Iya. Semangat kita, kecintaan kita kepada negeri ini. Om, kalau bulan Agustus ya kita kangen ini ya. Kangen apa coba? Panjat Nabe. Oh, Manggung. Panjat Pinang. Panjat Pinang. Oh iya, Pak. Dan lomba-lomba itu tentu saja. Iya, biasanya tiap Agustus sibuknya tiap minggu. Oh, Tapi tidak boleh dilupakan juga tahun-tahun yang lalu kita mengadakan upacara juga. Iya, upacara di Di Gedung Indonesia yang Bunga dan beberapa di museum juga. museum. Karena kita juga akan berbincang-bincang dan mendengarkan perbincangan Blavers. Ada baiknya kita persilakan saja ya. Iya. Apa kegiatan di Museum Komunisasi Afrika bersama Ibu Dahlia yang berkenan hadir ya di sela-sela kesibukannya. Sebelumnya kita Makasih ucapkan banget terima ya kasih kepada Bu Dahlia. Bu Dahlia dan staf ya. Dan juga keluarga besar lah Museum Komunisasi Afrika yang tentu saja sedang menyimak, mengapresiasi Teman-teman ARC. teman-teman ya sahabat Museum Komunisasi Afrika, mudah-mudahan juga sedang menonton ya. Iya, menonton. Mengapresiasi dan mudah-mudahan ada hikmah, pelajaran penting buat kita berkenaan dengan peran museum dan memupuk kecintaan kita kepada negeri ini.
apapun yang terjadi dengan Indonesia kan. Oke, setelah yang satu ini kita simak perbincangan dengan Ibu Dahlia, Kepala Museum Apresiasi Afrika bersama Kang Ferry. Oke, Blavers, bisa nyanyi enjoy. Halo Blavers, Saya Adeo Hapsa saya Abah Om Tris. Simak terus Balada on Blah. di Bla Bla Radio on Stream. Listen and enjoy. Halo Blavers, apa kabar? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Blavers. Apa kabar? Sehat selalu, bahagia selalu. Tetap jaga kesehatan untuk kebahagiaan kita semua, Blavers. Amin, 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 amin. Terima kasih Studio 1 yang sudah mempersiapkan, menyediakan waktu buat kita di sini ngobrol-ngobrol. Tadi juga sudah ini mohon izin saya mau buka ini ya biar jelas ngobrolnya ya. Oke, Blavers. Jadi betul seperti yang tadi sudah disampaikan oleh host kondang kita Bang Adeo Hapsa. Aduh, luar biasa ya tadi ya. Kita sudah simak ya beberapa alunan lagu-lagu baladanya yang amat sangat menyentuh nih, Blavers. Sesuai dengan tema kita hari ini, yaitu peran museum dalam memupuk cinta kemerdekaan. Bincang-bincang tentang museum, Blavers. Sudah barang tentu tadi betul sekali apa yang disampaikan oleh Kang Adeo Hapsa. Sudah hadir bersama kita, nanti kita akan bincang-bincang santai tapi seru dan pastinya amat menarik ya tentang Museum KAA itu sendiri. Nah, sebelumnya Blavers, saya ingin menyampaikan sekilas informasi. Bersama kami nanti kita akan ditemani bincang-bincang bersama Ibu Dahlia Kusuma Dewi, Sarjana Sosial MIA. Terus kemudian beliau saat ini sedang tengah menjabat sebagai Kepala UPT Museum Konferensi Asia Afrika. Dan beliau pun juga luar biasa, Blavers, menyandang gelar diplomatiknya yaitu sebagai diplomat ahli media. Halo, Mbak Dahlia, apa kabar? Baik, halo Blavers, apa kabar semuanya? Mudah-mudahan semuanya sehat, Kang Ferry, Amin. juga Kang Adel, Sama-sama, Mbak Dahlia. Ya. semuanya sehat dan juga Blavers semuanya sehat. Amin. Semangat. Amin. Terima kasih banyak nih Mbak Dahlia sudah berkenan hadir menemani kita bincang-bincang Terima kasih juga sudah kali diundang. ini. Betul, di episode Balada on Blah di episode ke-28 ini. Dan kebetulan di episode yang kali ini Mbak Dahlia, ini kan kita mengusung temanya tentang peran museum dalam memupuk cinta kemerdekaan. Nah, saya mau langsung aja tanya sama ahlinya nih. Kebetulan kan beliau memang sudah barang tentu amat sangat fasih ya di dalam hal museum ini. Nah, kira-kira nih kalau kita lihat dari usungan tema kali ini ya Bu ya, Mbak Dahlia, itu menyikapinya seperti apa sih dari Museum KAA ini dengan tema ini nih? Gimana menurut Mbak Dahlia? Iya, jadi ini kita lagi di bulan Agustus ya, Ya. Kang Ferry, Ya. dan ini adalah semangat kemerdekaan buat kita sebenarnya. Betul. Apapun kondisi sekarang sedang pandemi, semuanya kita mengalami susah ya. Betul. Mungkin sedang diminta untuk prihatin ya saat ini. Tapi tetap semangat kemerdekaan itu tentunya justru mudah-mudahan bisa menyemangati kita untuk merdeka dari tadi yang dikatakan merdeka dari COVID-19 gitu Betul. misalnya. Jadi seperti itu. Dan sebenarnya kalau Museum Konferensi Asia Afrika ini kan memang dari sejak awalnya kami sudah melestarikan nilai-nilai KAA ya. Nah, nilai-nilai KAA itu sendiri di dalamnya juga terdapat nilai-nilai perjuangan kemerdekaan. Kalau kita menilik kembali sejarahnya bahwa pada saat itu peserta yang hadir pada saat KAA itu kan negara-negara yang baru saja merdeka dan mengajak negara-negara lainnya juga untuk berjuang gitu, untuk meraih kemerdekaannya. Jadi memang dari awal semangat dari KAA itu sendiri juga semangat kemerdekaan. Spiritnya ya, betul. ya. Jadi sangat-sangat erat dan Ya. di situ itulah juga nilai-nilai yang kami lestarikan hingga sekarang, bahwa kemerdekaan itu adalah hak segala bangsa. Betul Dan sekali. itu menjadi dasar dari Undang-Undang Dasar kita juga mengatakan hal seperti itu. Jadi selaras dengan
semangat kita juga sebagai bangsa Indonesia, tapi dalam hal ini bahkan lebih luar biasanya kita tidak ingin sendiri gitu berjuang kemerdekaannya, tetapi juga mengajak bangsa-bangsa lain di dunia untuk juga mendapatkan hak kemerdekaannya. Jadi gitu, itu ya semangat yang sampai sekarang kami ikut lestarikan dan selalu digaungkan ya. Betul. Mbak Dahlia ya. Saya jadi teringat ada salah satu cuplikan kalimat dari proklamator kita Bapak Insinyur Soekarno mengenai bangsa Indonesia adalah bangsa yang cinta damai seperti itu, tapi lebih cinta kemerdekaan. Mungkin ini juga menjadi salah satu esensi atau spirit untuk terus melestarikan yang kita sebut sebagai kemerdekaan itu ya Bu ya, Mbak Dahlia ya. Jadi ini kan tadi sudah disampaikan oleh Mbak Dahlia, dari setiap negara-negara pasti mereka sangat mengidam-idamkan sebuah kemerdekaan. Betul. Nah, peran serta Museum KA ini ya, kira-kira waktu itu mungkin sekilas pintas aja Mbak Dahlia, di berbagai negara-negara ini yang akhirnya bersama salah satunya negara tercinta kita ini Indonesia, itu awalnya bagaimana sih bisa menyepakati, yuk kita harus sama-sama merdeka nih, di negara Anda begini, negara Anda begini, kami di sini begini, itu adakah terangkum dalam satu kesepakatan bersama kita di negara-negara Asia Afrika ini sama-sama harus mengecap kemerdekaan? Ya. Nah, kira-kira Ibu punya, Mbak Dahlia punya ilustrasi apa tentang hal itu, Mbak Dahlia? Jadi sebelum penyelenggaraan KAA waktu itu tahun 55 itu tepatnya tanggal 18 sampai 24 April 1955. Nah, sebelum itu memang bukan perjalanan yang singkat ya. Artinya itu sudah dari inspirasinya saja, bahkan Pak Karno itu sebenarnya sudah jauh sebelum tahun 55 begitu. Nah, kemudian seiring berjalannya waktu dan akhirnya Indonesia pada saat itu menyatakan kemerdekaannya di tahun 45, politik luar negeri kita itu kan bebas aktif ya. Jadi kita itu istilahnya prinsipnya adalah kita merangkul semua negara untuk menjadi sahabat kita begitu. Betul. Nah, pada saat itu apa yang kita lihat adalah sebenarnya persamaan nasib gitu. Nah, jadi ketika keputusan Konferensi Asia Afrika itu sebelum diputuskan untuk menyelenggarakan Konferensi Asia Afrika itu, sebelumnya kita sudah seperti riset sudah ada riset bersama bahkan kita juga pemimpin kita pada saat itu Pak Karno, Pak Ali Sastro juga sebagai Perdana Menteri waktu itu menggalang duta-duta besar kita yang ada di luar negeri untuk juga memberikan masukan tentang kondisi negara-negara Asia Afrika pada saat itu. Nah, kemudian dari masukan-masukan itu diambil benang merahnya. Ternyata kita ada banyak kesamaan negara-negara pada saat itu di Asia Afrika itu banyak yang masih berjuang untuk mencapai kemerdekaannya sama seperti kita. Begitu. Dan bahkan yang sudah merdeka pun juga masih banyak mengalami gejolak-gejolak juga seperti itu. Ya, dengan persamaan yang ada akhirnya kita kumpul bareng ya, ibaratnya kumpul bareng itu pada saat sebenarnya sebelum konferensi Asia Afrika ini kan ada konferensi-konferensi pendahulunya gitu. Ada konferensi Kolombo, sebuah perjalanan. Betul, ada konferensi Kolombo, kemudian konferensi Bogor. Nah, disitulah akhirnya tercapai kesepakatan bahwa terdapat persamaan kondisi, persamaan nasib yang mana akan lebih bisa dicapai apabila saling bekerja sama. Begitu ya. Jadi tidak sendiri-sendiri seperti begitu ya. Berarti itu pun juga membuahkan sebuah komitmen bersama seperti itu ya. Bagaimana dari hasil pertemuan-pertemuan sebelumnya sebelum konferensi Asia Afrika itu sendiri terwujud, ada sebuah konferensi pendahulu ya, seperti itu ya Bu ya. Ada sebuah benang merah komitmen kita mau ngapain sih, mungkin seperti itu ya. Nah, kira-kira yang sampai sekarang nafas itu masih terus digulirkan, itu dalam hal apa kira-kira komitmen bersamanya ini antara lain nih Mbak Dahlia? Dan sebenarnya komitmen bersama itu pada akhirnya tercapai pada saat akhir dari penyelenggaraan konferensi Asia Afrika yang kita namakan Dasasila Bandung itu tadi. Nah, ini juga sebuah keistimewaan buat kita ya, bahwa kesepakatan yang tercapai di KAA itu dinamakan Dasasila Bandung. Jadi dia tidak meninggalkan sejarah kota Bandung ini sendiri.
betul. Yang juga menjadi tempat pada saat itu konferensi. Dan dari dasa sila ini artinya 10 poin ya, dasa sila, 10 sila atau 10 butir. Kalau boleh saya ringkas ya, dari 10 sila, 10 butir ini sebenarnya ada 4 nilai utama yang ingin kita perjuangkan pada saat itu, yaitu yang pertama adalah menghormati kedaulatan negara-negara, yang artinya itu adalah kemerdekaan. Jadi semua bangsa itu punya hak untuk merdeka. Betul. Karena hanya dengan kemerdekaan dia bisa membangun gitu ya. Kalau nggak merdeka juga rakyatnya tidak akan bisa membangun dengan baik negaranya. Kemudian yang kedua ada nilai-nilai kesetaraan. Nah, jadi artinya setiap bangsa itu punya hak yang sama, setara, tidak ada satu bangsa itu lebih tinggi dari bangsa yang lain gitu. Misalnya, Eropa lebih tinggi kedudukannya dari Asia, enggak seperti itu. Betul. Tapi semua bangsa adalah setara. Kemudian ada nilai-nilai perdamaian. Nah, jadi sebagian dari Dasa Sila Bandung itu mengedepankan adanya semangat untuk hidup berdampingan secara damai. Betul. Karena hanya dengan perdamaian juga semua akan bisa berjalan dengan baik. Kalau tidak berdamai, kapan kita bisa menyelesaikan semua persoalan kita, seperti itu juga. Dan kemudian satu lagi adalah kerjasama internasional, bahwa kita ini hidup di dunia tidak sendiri, Indonesia tidak sendiri, ada tetangga, ada negara-negara tetangga, ada negara-negara sahabat, yang semua itu bisa kita rangkul untuk juga saling bahu-membahu dan bekerja sama. Apa-apa yang mungkin kita belum punya, kita bisa belajar dari negara lain. Sama, setiap negara juga tidak ada yang sempurna, ada juga yang negara-negara lain yang juga perlu belajar dari kita, seperti itu. Jadi itu mungkin beberapa poin dari apa yang menjadi semangat dari konferensi Asia Afrika itu sendiri. Luar biasa Blavers ya. Jadi memang kira-kira seperti itu. Jadi setidaknya kita mendapat pemahaman kembali ya, walaupun mungkin hal seperti ini sudah sering juga tersampaikan ke publik gitu ya, teman. Tidak ada salahnya kita selalu menggaungkan selalu ya tentang spirit ini, khususnya yang spesifik di konteks kehadiran konferensi Asia Afrika itu sendiri, di mana ada sebuah monumennya ya, Museum KA itu sendiri ya Bu ya. Nah, menarik mengenai lokasinya nih. Ini kan kebetulan memang adanya di Bandung. Betul. Tadi ada tercetus juga ada sebuah Dasa Sila Bandung ya kan. Terus tempatnya ya mungkin kalau Blavers yang berdomisili di Bandung sudah tidak asing lagi tuh. Kebetulan ada di depan kita. Di mana inilah lokasi bersejarah yang jantung kota Bandung. Jantung kota Bandung, betul sekali. Afrika, ini indah sekali ya, ada bendera-bendera, kelihatannya amat sangat harmonis nih. Seneng ya kalau lihat gini ya. Setiap tahun itu ada peringatan konferensi Asia Afrika ya tentunya, dan kita menamakan bulan April itu adalah bulan konferensi Asia Afrika. Jadi terakhir tahun ini pada sebulan penuh ya di bulan April kami mengibarkan bendera-bendera peserta konferensi tingkat tinggi Asia Afrika tahun 2015 ini. Jadi ada 109 negara. 109 negara Blavers. Jadi itulah update yang barusan disampaikan oleh Mbak Dahlia Kusumadewi. 109 negara yang bersanding dan satu bendera PBB. Luar biasa sekali. Aduh, semangat. Ayo kita semangati. Dan menariknya, waduh luar biasa sekali ya. Kalau lihat dokumentasi seperti ini kita jadi terharu ya Bu ya. Bisa gitu, ternyata kita bersanding secara rukun ya, saling bertukar info, saling bertukar ya macam-macam informasi dari berbagai negara. Nah, yang menurut saya juga amat sangat menarik, ini sebetulnya gedungnya memang dipersiapkan untuk konferensi Asia Afrika kah? Sehingga sekarang jadi museum ya? Atau bagaimana sebelumnya nih? Waktu penyelenggaraan tahun 55 tentunya
belum berpikir untuk mendirikan museum ya. Gitu. Belum, Iya, belum. karena itu baru Belum tahun jadi 80 museum. ya. Kalau Iya. museum sendiri baru tahun 1980 ya. Oh iya iya. Nah, tapi oke. gedung ini sebenarnya kan awalnya Mhm. bukan gedung Merdeka ya namanya ya. Mhm. Jadi Society Concordia ini juga cerita panjang sebenarnya gedung Oke. gedung Concordia Gedung dulunya. Concordia. Kalau gedung awalnya sendiri tuh dulu nggak seperti ini. Ya. Jadi masih seperti rumah seperti rumah tapi rumah mewah Oh, gitulah ya. heritage gitu Dan ya. awalnya tuh yang ini yang oval ini yang di sudut jalan. Sudut. ini. Oh iya iya Nah, iya. pelebarannya tuh yang justru yang aula tengah itu Tengahnya. dan sayap barat. Nah, jadi ini gedung kalau dilihat dari atas tuh seperti gedung bersayap gitu ya. Oh. Tapi sayapnya nggak sama. Yang satu Oh. melengkung, yang satu agak kotak gitu. Nah, yang Oh. tengah itu adalah tadi yang ada gedung Merdeka itu Ah, adalah iya, yang di iya, tengahnya. iya. Itu Nah, ya. itu kalau dari awalnya dulu sebelum tahun 1900 ya, tapi Ya. tapi kemudian mengalami beberapa kali renovasi dan juga pengembangan gedung. Nah, yang sekarang berdiri ini adalah yang sejak tahun 1955. Oh. Nah, jadi ini yang adalah masih bangunan cagar budaya. cagar budaya, Ya, betul. Jadi Waduh. seperti inilah yang pada saat tahun 1955. Begitu ya. Nah, Kurang mungkin lebih ya. kurang lebih ya, baik. Yang dan mungkin bisa dikatakan juga secara tidak langsung ini menjadi sebuah destinasi wisata juga Oh, ya. betul, Pastinya sangat, ya ya, akhirnya ya. pastinya. Betul betul sekali. Nanti kita akan panjang lebar lagi mengenai bagaimana situasi atau info-info terupdate nih tentang Museum KA ini. Nah, tapi sebelumnya mau nanya dulu nih, kira-kira daerah masyarakat nih setelah tahu adanya Museum KA ini, ada sebuah cerita apa nih tentang daerah masyarakat tentang keberadaan Museum KA ini? Mungkin Mbak Dahlia bisa sampaikan juga. Ya, alhamdulillah kalau Museum KA ini kan sudah termasuk populer lah ya, Ya. di kalangan masyarakat khususnya generasi muda Ya. justru ya, karena kami pun ada yang namanya Sahabat Museum KAA. Oh, Sahabat Museum KAA. Betul. Oke. Jadi Sahabat Museum KAA ini sebenarnya konsepnya relawan ya, relawan Ya. museum. Oh, begitu. luar biasa ya. Relawan, ya betul. Waduh, Relawan luar biasa. museum yang mereka tuh pecinta museum gitu. Mhm. Awalnya mungkin baru sedikit, tapi sekarang alhamdulillah sudah semakin banyak anggotanya. Oh gitu. Dan mereka tuh sebenarnya komunitas-komunitas ya. Jadi sebenarnya sudah ada sebelum ada Sahabat MKA pun mereka tuh sebenarnya sudah ada. Tetapi di sini MKA itu semacam menghimpun mereka gitu, menghimpun mereka dalam satu wadah. Kita berikan tempat untuk mereka berkarya, Oh, luar biasa. beraktivitas. Jadi di MKA sendiri tuh ada ruangan sekretariat Sahabat MKA. Nah, di situ bisa digunakan untuk kawan-kawan Sahabat MKA, dan sekarang ini ada 11 komunitas ya yang ada di SMKA yang masih aktif. Ada reading club, kemudian ada klub bahasa, ada bahasa Tiongkok, bahasa Jepang, bahasa Prancis gitu. Kemudian ada juga seni budaya angklung, ada Oh iya, Bu. komunitas angklung yang kita namakan Guriang ya, komunitas Guriang, Guriang. ya. Kemudian dan sekarang malah berkembang ada Arumba juga gitu ya. Waduh, Kalau seru budaya ya. angklung, ya. Kemudian Seru-seru. ya sangat seru. Kemudian ada juga jurnativis, cinemaker. Nah, mereka adalah anak-anak yang berbakat ya. Jadi Ya. banyak program-program MKA yang juga turut disukseskan oleh Sahabat MKA. Wah, luar biasa juga. Nah, Blavers itu kan ternyata kalau kita nggak menghadirkan Mbak Dahlia ke sini, kita nggak pernah tahu ada apa sesungguhnya yang keseruan yang ada di Museum KA ini. Dan ternyata, waduh, amat sangat cukup variatif aktivitas-aktivitasnya. Dan yang luar biasanya yang patut kita acungkan jempol, mereka adalah para relawan yang punya concern terhadap Museum KA ini, menciptakan atau membuat sebuah program-program kegiatan yang pastinya amat sangat positif untuk warga masyarakat khususnya Kota Bandung gitu ya. Dan ini dimungkinkan ya Mbak Dahlia ya, untuk apabila saya pengen ikut gabung nih di salah satu unit kegiatannya, itu Iya. sangat dimungkinkan ya. Sangat dimungkinkan. Jadi dan- dipersilakan ya. baru Oke. saja mereka merekrut ini ya anggota baru. Oh ya. Ya, jadi memang periodenya tuh awal-awal bulan biasanya ada mereka ini. Nah, ini udah mau semacam dikasih orientasi lah ya. Jadi pertengahan tahun ini insya Allah
Dan kemarin itu justru dengan kondisi pandemi, Ya. nah ini hikmah ya, kondisi pandemi ini justru peserta atau mereka yang tertarik untuk bergabung sekarang udah nggak sekedar dari Bandung aja, Begitu. bahkan ada yang dari luar Jawa pun juga ada Oh, gitu. Jadi iya. ternyata pandemi pun juga ada hal positif yang bisa kita peroleh. Jadi sekarang ini yang mendaftar itu banyak yang dari luar Bandung. Alhamdulillah. Aduh, senang banget ya. Ya. Jadi tetap ada hikmahnya ya di balik wabah COVID-19 Betul. ini. Jadi ternyata justru ikatan emosionalnya malah lebih terasa lebih terjalin ya, karena ya memang masing-masing punya orientasi untuk bagaimana kita masih tetap harus bisa berkarya di saat seperti ini, mungkin seperti itu. Nah, tapi ada satu hal menarik nanti di belakang yang akan coba saya tanyakan lagi ke Mbak Dahlia, itu tentang bagaimana kita berinteraksi antara satu negara di sini dengan negara lain ya, terutama nanti medianya mungkin apakah lewat aspek seni budaya dan sebagainya, apakah dari kita ada karya lukis yang bisa kita sama-sama share, dari sana kirim ke kita kirim ke sana. Tapi itu nanti Blavers, supaya obrolan kita masih panjang nih. Oke Blavers, kita lanjut lagi dengerin lagu-lagu yang seru dari teman-teman Kang Adeo Hapsa dan Abah Om Tris. Masih bersama kita di Bla Bla Radio on Stream, Balada on Bla, listen and enjoy. Halo Blavers, Saya Adeo Hapsa saya Abah Om Tris. Simak terus Balada on Bla, di Bla Bla Radio on Stream. listen and enjoy. Di pojok museum, sebut saja begitu. Lagu kami tak kalah, nyanyi kami tak menyerah. Di pojok museum, katakanlah begitu. Tokoh kami tak bodoh, patung kami tak berseloroh. Sedang yang bernyanyi, kumpulkan melodi, risau yang menjadi-jadi, abadikan denyut nadi. Sedang yang berpuisi, menghimpun kata, kalimat beristiwa, lestarilah ingatan. Tahukah engkau aroma kelanggengan tentara di sini? Tahukah engkau aroma kelanggengan tentara di sini? Di dekat jalan tunggang landang mesin, berseliweran tangan-tangan dingin memenuhi udara, seperti hendak membunuh jenuh, seperti akan menyeret sederet potret.
kami tak kalah, nyanyi kami tak menyerah. Di pojok museum, katakanlah begitu, tokoh kami tak bodoh, patung kami tak berseloroh. Halo Blavers, Saya Adeo Hapsa saya Abah Om Tris. Simak terus Balada on Blah. di Bla Bla Radio on Stream. Listen and enjoy. Halo Blavers. Hai, Blavers. Itulah pojok museum. Pojok museum Kalau saya mah senang di seberang museum. Oh, ada bacang ya Bu ya? Legend. Ada bacang. Kalau bacang. Pojok museum memang saya terinspirasi ketika ya bergiat di museum ya. Ditulis 2011 sebagai ya relawan waktu itu bersama teman-teman. Pojoknya sebelah mana itu, Mang? Pojok tuh nggak ada justru. Jadi titik lah, lebih ke titik. Ada dulu namanya ruang bendera. Tempat menyimpan bendera ya, Bu Dahlia ya dulu tuh saat itu teh. Jadi ada tempat yang sangat menarik di situ dan memberikan inspirasi besar karena melihat bendera-bendera yang dipajang, ruang bendera. Lalu setiap setahun sekali, tadi seperti kata Ibu Dahlia katakan, dikibarkan 18 April dan bulan itu menjadi bulan lebarannya Asia Afrika ya. Pojok museum gitu. Oh ya, Om Tris, hari ini itu juga istimewa ya, 12 Agustus tuh lahirnya Bung Bung Hatta. 12 Agustus 1902 ya. Dan meninggal 14 Maret 1980. Mudah-mudahan juga menjadi sosok beliau, figur beliau tetap menjadi inspirasi besar ya buat negeri kita. Jadi ingat lagunya Iwan Fals ya yang Bung Hatta, tapi mungkin pada episode ketika Bung Hatta berpulang rahmatullah, jadi Iwan Fals bikin lagu yang sangat indah itu. Judulnya teh apa sih? Ya Hatta ya. Tuhan terlalu cepat semua. Seperti itu. Akan dinyanyikan, takutlah bisa nanti ada teman-teman nah gitu kan nadanya. Barangkali Om Tris ada lagu yang ingin dinyanyikan lagi sebelum nanti berlanjut lagi bincang-bincang bersama Ibu Dahlia dan Kang Wery. Saya punya lagu Putra Sang Fajar malah. Oke, Putra Sang Fajar. Ceritakan obrolan dia ini nukilan Bung Karno dengan Cindy Adam menceritakan bagaimana dia dengan ibunya waktu kecil dulu ya. Okay. Di mana sih waktu kecil Bung Karno itu di Blitar ya? Di mana? Blitar? Ya Blitar. Blitar. Silakan Om, mainkan Blavers inilah. Halo Blavers, Saya Adeo Hapsa saya Abah Om Tris. Simak terus Balada on Blah. di Bla Bla Radio on Stream. Listen and enjoy. Pagi itu ia sudah bangun sebelum matahari terbit dan duduk di dalam gelap di beranda muka kami yang kecil. Tiada bergerak, hanya memandang arah ke timur dan dengan sabar menantikan hari akan datang. Kemudian dia menyuruhku bangkit. Sekali lagi ia memutar badanku dan berkata dengan sungguh-sungguh, jangan sekali-kali kau lupakan
lupakan anakku, bahwa engkau adalah putra sang fajar. Jangan sekali-kali kau lupakan anakku, bahwa engkau adalah putra sang fajar. Karena engkau dilahirkan pada fajar abad revolusi, revolusi kemanusiaan. Lahirmu adalah pertanda zaman, zaman di mana lahir bangsa-bangsa merdeka. Asia, Afrika mulai menemukan kesadaran. Jangan sekali-kali kau lupakan anakku, bahwa engkau adalah putra sang fajar. Jangan sekali-kali kau lupakan anakku, bahwa engkau adalah putra sang fajar. Halo Blavers, Saya Adel Hapsa saya Abah Om Tris. Simak terus Balada on Blah. di Bla Bla Radio on Stream. Listen and enjoy. Oke, Bla Bla, petasan pajar ya, Otris. Didedikasikan untuk Bung Karno. Tetap Juni bulan Bung Karno, Agustus ke. Iya, tetap peran besar. Karena Bung Karno sebagai bapak proklamasi ya, bapak kemerdekaan bangsa, Proklamator. bapak proklamator bersama Bung Hatta tentu saja. Iya. Yes, menarik sekali ya. Mudah-mudahan juga Blavers terus tergerakkan. Jadi kan hari ini kita butuh keteladanan katanya, suri teladan. Setelah 2 pekan lalu ya, kita juga menyaksikan pertandingan bulu tangkis ya di Olimpiade dan kita memuncak kecintaan kita kepada negeri kita ya. Tiba-tiba jadi nasionalis. Logis, kalau kita mencintai kemerdekaan kita ya mau nggak mau harus belajar Betul. sejarah. Sejarah. Salah satunya adalah ke museum. Ke museum. Untuk jelas lagi menukik dan semakin mempertajam perbincangan. Ongko hayang freedom tadi. Iya. Pingin kebebasan, tapi tidak mau belajar pada sejarah. Iya. Menarik juga dia. Katanya cinta negeri tapi tidak tidak memahami, mempelajari apa yang disampaikan oleh bapak bangsa ya. Waduh, baik. Salah satu caranya adalah datang ke museum. Apapun sih museumnya, tapi karena hari ini bersama Ibu Dahlia kita tentu saja akan berbincang kegiatan di Museum Apresiasi Afrika. Iya. Kita kembali ke studio 2 ya. Oke. Bersama Kang Peri. Silakan Kang Peri. Bersama Ibu Dahlia dan Kang Peri. Mangga. Halo, masih bersama saya Ferry Flo dan saya ditemani masih bersama Mbak Dahlia Kusuma Dewi. Ya, beliau selaku Kepala Museum KAA nih, alhamdulillah kita bisa banyak menggali hal-hal yang
amat sangat luar biasa, inspiratif juga, dan tentunya semangat untuk terus memperingati kemerdekaan ini ya tentunya. Nah, Mbak Dahlia, saya jadi terpikir sesuatu nih. Ini kan boleh dibilang Museum KA ini merupakan aset diplomasi Indonesia lah ya, kurang lebih Betul. begitu ya. Nah, bagaimana kira-kira upaya-upaya yang dilakukan nih sepanjang perjalanannya untuk terus bisa memaintain atau merawat atau memberikan kesinambungan selalu untuk audiensi globalnya seperti apa sih kira-kira? Iya. Apa strategi yang kira-kira sudah dicanangkan nih sekarang? Iya. Jadi betul tadi yang disampaikan Mas Ferry ya, bahwa Museum KAA ini dan kebetulan memang berada di bawah naungan Kementerian Luar Negeri. Jadi Museum KAA ini memang menjadi salah satu aset diplomasi dan khususnya sebenarnya diplomasi publik ya Pak. Ya. Jadi diplomasi publik ini kan memang diplomasi yang merambah masyarakat ya, artinya bukan elit gitu, bukan tingkat elit yang mungkin tingkatan sidang-sidang gitu. Ya, Nah ya. itu sudah ada lah ini porsinya. Nah sementara MKA ini memang menjadi aset untuk diplomasi publik di mana nilai-nilai unggul dari diplomasi Indonesia itu bisa disebarluaskan dan termasuk di dalamnya pelestarian dari nilai-nilai KAA itu tadi. Yeah. Jadi bagian dari semangat itu untuk melestarikan dan juga sebagai aset diplomasi publik. Nah, memang cukup luas juga ya bentuk kegiatannya pada akhirnya. Jadi tidak sekedar kami ini sehari-hari memang kami lebih bergerak di bidang edukasi memang ya. Jadi kami terus menerus untuk menyebarkan nilai-nilai KAA melalui berbagai program edukasi seperti contohnya di museum sendiri kami juga punya banyak edukator yang handal-handal di sana dan yang setiap saat siap untuk memberikan penjelasan mengenai sejarah KAA, kemudian tidak hanya sejarah KAA sebenarnya, tapi yang lebih penting adalah relevansinya di masa sekarang seperti apa. Nah itu memang lebih kepada inspirasi, yang memberikan inspirasi tadi yang disampaikan. Juga saya sempat mendengar bagaimana sejarah itu sebenarnya bukan sekedar sejarahnya, tetapi bagaimana sejarah ini bisa menginspirasi generasi yang selanjutnya seperti itu. Jadi memang kegiatan-kegiatan kami itu kami upayakan sedekat mungkin dengan masyarakat begitu, Mas Ferry. Jadi misalnya contoh beberapa kegiatan unggulan kami ya, selain kami juga sehari-harinya kami menerima kunjungan yang siapapun yang ingin datang ke museum, tetapi juga outreach-nya gitu. Jadi tidak hanya pasif kita menunggu pengunjung gitu, tetapi kami juga aktif keluar gitu. Seperti contohnya kegiatan Bandung Historical Study Games misalnya, itu adalah lomba edukasi sebenarnya, tetapi fun learning ya konsepnya. Jadi belajar tapi sambil bermain. Nah, itu kan biasanya diminati oleh publik dan sebelum pandemi itu karena sifatnya luring ya, fisik itu bisa 5.000 gitu pesertanya, bisa ribuan gitu. Nah, karena kondisi pandemi sekarang memang kami dituntut untuk semacam berinovasi ya. Jadi tahun ini kami memang secara virtual. Jadi secara virtual sebenarnya pesertanya banyak, tapi karena ini kan baru pertama kali ya waktu itu kami mengadakan BHS ini secara virtual dan kapasitas Zoom itu kan ada batasan ya. Seperti yang ada di hadapan kita ini kurang lebih contohnya seperti ini ya. Seperti ini yang tahun ini. Tapi itu banyak juga pesertanya, sekitar 300-an banyak ya, Bu, ya? Sebenarnya lebih banyak, cuman karena ini ya kondisi jaringan seperti itu mungkin teknis ya Bu ya. Tapi itu menjadi masukan bagi kami. Insya Allah mudah-mudahan di tahun-tahun mendatang kami bisa berstrategi yang lebih ini lagi supaya peserta itu bisa lebih banyak lagi. Gitu. Jadi memang namanya juga pertama kali ya. Jadi kita juga agak gimana ini. Tapi alhamdulillah akhirnya terlaksana dan pesertanya juga banyak. Yang tahun ini sekitar 300-an begitu. Tapi itu juga karena itu kan keterbatasan ya. Kalau sebenarnya lebih banyak dari itu sebenarnya yang ingin ikut gitu ya. Jadi seperti itu upaya-upaya kami supaya isu-isu sejarah diplomasi ini bisa
bisa diminati masyarakat gitu. Gitu Jadi ya. bagaimana ini menjadi tantangan kami bagaimana Betul. menciptakan program-program yang menarik untuk publik, intinya seperti itu supaya peminatnya juga banyak. Peminatnya Jadi juga itu banyak. mungkin strategi yang kami lakukan supaya untuk mengubah image museum ini kadang-kadang kan Iya, suka, kadang-kadang ngapain sih ke cuma museum itu gitu tempatnya kan. orang tua Tempatnya gitu ya. orang yang sudah dilestarikan gitu. Orang tua gitu ya. Terus dimuseumkan gitu ya, kayaknya Mungkin nggak ada. Mas Adel yang di studio 1 kapan masuk museum? Jadi seperti itu, tapi ternyata itu tadi ya kalau saya Sisa-sisa. jadi Ya, pengalaman ya. saya sendiri sebagai kepala museum itu Betul. awalnya Gimana? memang ini apa ya? Auranya tuh aura Orang masa lalu. aura masa lalu. Tapi ternyata banyak yang bisa kita gali. Ya ternyata ya Dan banyak aspek ya. intinya, dan intinya memang harus pandai-pandainya kami untuk berinovasi, Berinovasi, gitu ya, bagaimana betul. menciptakan kegiatan-kegiatan tuh yang diminati oleh Betul. masyarakat. Nah, yang Kar- terakhir ini juga, dan itu termasuk anak-anak ya. Iya. Anak-anak itu juga Yang utamanya itu sepertinya iya, Mbak Dahlia ya. Jadi kalau bisa memang kita tuh mengedukasi itu sejak dini ya, Usia dini, gitu, betul. tentang pendidikan ini dan kemarin salah satunya kegiatan yang kami sasar untuk anak-anak itu yang lomba Ya. storytelling seperti Storytelling. itu. Nah, jadi bagaimana mereka memahami sejarah Mhm. KAA misalnya dan Mhm. mereka bisa menceritakan kembali begitu, Mhm. seperti itu. Luar biasa Blavers. Tuh, menarik kan ternyata. Jangan anggap museum itu cupu, terus tempat yang kuno, menyeramkan. Enggak loh, ternyata high tech Iya, juga, iya. syarat juga dengan teknologi, asik. sangat-sangat apa ya, udah pokoknya sudah melakukan inovasi yang luar biasa lah museum ini nih, khususnya MKA ya. Nah ternyata kan menarik sekali loh tadi ceritanya. Cuman gini, ada satu saya jadi tadi sempat mikir dari aktivitas-aktivitas yang tadi sudah digalang ya, sudah dilaksanakan dan ternyata animonya juga cukup bagus gitu ya. Terus kemudian juga disampaikan juga bahwa ada melibatkan juga anak-anak yang usia dini, karena kan biar gimana pun juga kita harus berpikiran ada alih generasi ya, yang artinya mereka yang jadi juga ikut serta melestarikan ini sampai generasi-generasi berikutnya. Nah, dari aktivitas-aktivitas yang sudah dijalankan itu tadi ya, seperti yang contohnya ada di gambar di depan kita ini. Nah, itu apakah dari negara-negara lain itu pun juga ikut menikmati kegiatan kita, atau ada semacam ada momen berinteraksi juga dengan negara-negara yang tergabung di Asia Afrika ini, gimana itu Mbak Dahlia? Iya, tentunya ya, kalau mungkin ini kita bicara sebelum dan sesudah pandemi begitu ya. Yeah. Sebelum pandemi ya tentunya banyak ya yang bisa kita lakukan dengan komunitas internasional, karena kita juga sering mengundang misalnya storyteller dari negara Afrika misalnya untuk datang gitu. Nah itu mereka bercerita di depan anak-anak yang kita undang. Seperti itu. Menarik. Ya, jadi banyak hal-hal yang sudah berjalan selama ini. Kemudian juga misalnya tentang kurator gitu ya. Jadi kami mengundang dari British Museum dari itu sangat-sangat sudah menjadi rutin lah program-program kami. Dan kemarin terakhir sempat kami ikut sebelum kita PPKM segala macam itu kami ada acara dengan IFI ya. IFI itu Prancis, jadi Institut Français d'Indonésie, itu pameran virtual. Pameran virtual. Ya, betul. Jadi penyelenggaranya IFI, tapi mengundang kami sebagai salah satu yang menghadirkan karya-karya apa itu waktu itu? Jadi waktu itu pamerannya adalah seniman-seniman dari berbagai negara lukis gitu ya, pameran lukisan kita atau ini seni lukis ya. Seni lukis. Tapi lukisnya itu lukis yang udah kontemporer gitu ya. Jadi, dan mereka juga ada produk-produk digitalnya begitu. Jadi memang sudah dan salah satunya itu ada dari Bali, kalau yang dari Indonesia waktu itu, dan mengangkat MKA memang, jadi ada sejarah KAA di situ. Dan yang lain-lain ada dari beberapa negara, termasuk dari Prancis juga ya, dari Prancis begitu. Jadi seperti itu sangat dimungkinkan untuk komunitas internasional juga ikut bisa berperan serta ya. Dan tentunya setiap 10 tahun kan juga ada
peringatan KTT juga ya. Jadi yang Betul. terakhir tuh di tahun 2015, mudah-mudahan kalau nanti tidak ada kendala berarti di tahun 2025 mungkin nanti ada KTT Insya Allah. Asia Afrika lagi yang ke-70 ya. Ke-70 ya. 70. Dengan Nah, negara termasuk peserta tadi berapa ya biasanya? 100 terakhir yang 2015 itu 109 negara. 109 negara. Betul. Dan itu biasanya naik terus ya. Gitu ya. jumlahnya. Nah ini kisah apa ini, Bu? Nah ini setelah pandemi nih, bagaimana? Karena kan kalau pandemi agak susah ya kita mengundang rame-rame begitu ya. Jadi kami coba untuk berinovasi dengan tetap tetap kita itu meng-engage gitu publik internasional. Nah ini adalah yang terakhir, yang terbaru lah ya, kami dengan KBRI Aljazair. Dengan KBRI Aljazair. Nah ternyata di Aljazair itu, di kota Alger itu, di kotanya ada Monumen Soekarno. Oh iya, luar biasa. Nah akhirnya kita kolaborasi. Nah kita juga mengenalkan MKAA sendiri dan yang dari Aljazair itu mengenalkan tentang Monumen Soekarno. Jadi ternyata banyak hal-hal yang bisa kita angkat. Nah ini luar biasa ya. Ini perdana ya. Jadi kami insya Allah di kesempatan mendatang kami akan coba program reguler, karena sebenarnya banyak ya situs-situs yang berkaitan dengan Indonesia yang ada di luar negeri begitu. Dan ini kan pemirsanya tentunya tidak hanya di Indonesia ya. Kalau ini Instagram. Konsepnya Instagram melalui Instagram Live dan kami memang ada program Instagram Live setiap hari Jumat jam 2 siang. Tuh Blavers ikuti Instagram Live-nya. Jadi seperti itu inovasi yang kami lakukan. Iya, waduh luar biasa, menarik sekali, dan ternyata inovasinya memang sudah cukup banyak dilakukan ya. Harus ya, ini tantangan lah, pandemi tantangan. mau nggak mau ya. Dan kebetulan memang pas saya datang ke MKA pas pandemi. Gitu. Pas pandemi. Ya itu rezeki saya. Memikul beban yang lumayan. Tantangannya maksudnya. Tantangannya. Tapi dari situ ternyata Mbak Dahlia juga bersama tim di Museum KA ini cukup mampu untuk bisa melaksanakan berbagai macam inovasi-inovasi, melestarikan hal-hal apa yang kira-kira memang sudah pernah terjadi, dan pastinya ada sebuah perkembangan yang lebih modern lagi ya, kurang lebih begitu. Tadi saya tertarik dengan pameran lukisan itu tadi ya, yang Perancis ya. Nah, itu dimungkinkan nggak sih kalau sekiranya kita nih di Indonesia nih ya, anggaplah salah satu seniman atau kelompok seniman tertentu, mereka punya sebuah karya dari salah satu negara peserta nih ya, bercerita tentang mungkin temanya tentang dunia anak-anak kah, atau fenomena sosial apapun yang ada di negara lain gitu ya, mencoba diilustrasikan, berkomunikasi dengan visual melalui sebuah karya seni lukis misalnya gitu, dan nanti dipublish ke mereka, terus kemudian mereka mungkin nanti bisa menyikapi lagi, terus kemudian mereka membalas dengan sebuah karya, Indonesia tuh fenomenanya yang ini, terutama di dunia edukasi anak-anak misalkan apa. Nah, terbayang oleh saya, tapi betul atau tidaknya, ini mungkin jalinan ikatan silaturahminya mungkin bisa lebih terjalin atau gimana ya, mungkin kalau menurut pengalaman Mbak Dahlia, dimungkinkan nggak sih hal seperti itu? Iya, saya kira sangat dimungkinkan ya, karena ini mungkin tadi yang berbicara ikatan emosional ya, ini pengalaman kami, jadi negara-negara yang dulu pernah hadir, khususnya yang 29 negara tahun 55 ya, itu ikatan emosional cukup erat dengan kita, seperti India misalnya. India itu setiap, bahkan dalam 1 tahun mereka, kalau nggak pandemi gini, mereka sering datang ke MKAA gitu ya, entah dubesnya atau ya inilah masyarakat dari negara India gitu. Jadi secara ikatan emosional tuh sebenarnya kita sudah punya ya, negara-negara yang khususnya yang pada saat tahun 55 itu hadir. Nah itu satu, dan yang kedua, kalau saya kira kalau sudah punya ikatan emosional itu akan lebih mudah ya, untuk kita misalnya mengundang gitu mereka, atau ya mereka supaya memperhatikan gitu misalnya program kita gitu, misalnya itu biasanya sudah menjadi nilai tambah biasanya seperti itu. Nah tadi kalau memang ada ide-ide ya dari kawan-kawan, misalnya komunitas seniman, misalkan begitu ya bisa, misalnya nanti ada ide, silakan berdiskusi dengan kami, nanti coba kita carikan seperti apa misalnya programnya. Betul, dan tentunya disesuaikan dengan misi-misi apa sih ke depan yang ingin disampaikan, isu-isunya. Mungkin
dengan bahasa seni atau budaya itu akan lebih mudah dicerna, akan lebih mudah tersampaikan juga ya, karena cipta karsa dan rasa ini kayaknya lebih mudah diterjemahkan dibanding kita harus pidato. Kurang lebih seperti itu. Menarik. Nah, saya juga jadi terpikir sesuatu. Ini kita tadi udah panjang lebar bicara tentang museum, khususnya Museum Konferensi Asia Afrika ini ya. Nah, bicara tentang museum ini ada momen-momen spesial nggak sih Mbak Dahlia kira-kira? Anggaplah misalkan istilahnya ada Hari Museum Nasional atau Hari Museum Internasional atau apa gitu ya. Ada ya kira-kira, mungkin siapa tahu Blavers juga ingin tahu juga nih. Sebenarnya bagi kami ya, terutama saya ya pribadi, momen itu selalu istimewa ya, kapan aja gitu. Termasuk hari ini ya, momen spesial banget. Hari ini senang banget Oke. gitu ya. Dan sebenarnya kalau MKA ini kan sudah rutin ya, kami ada peringatan KAA gitu ya setiap tahun. Nah, peringatan KAA itu biasanya kami ada rangkaian kegiatan gitu. Nah, bagi kami sih itu menjadi satu potensi sendiri bagi MKA bahwa selalu ada momentumnya kan. Artinya MKA ini sudah punya momentum, yaitu itu peringatan KAA setiap tahun. Tinggal kita biasanya kami merumuskan gitu, kira-kira tahun ini tuh temanya mau apa gitu. Terus mau apa aja, siapa yang disasar, misalnya anak-anak kah. Nah, seperti tahun ini memang kami lengkap ya, ada yang program-program yang kami sasarkan untuk anak-anak, ada yang kami sasarkan untuk disabilitas bahkan. Disabilitas. Jadi kami menarik tahun ini meluncurkan buku sejarah KAA untuk yang pertama kalian dalam bentuk braille dan audiobook. Luar biasa. Nah, itu kami sumbangkan juga ke masyarakat disabilitas melalui BLB Yadioso dan juga Yayasan Matahati Indonesia seperti itu. Kemudian juga banyak sekali, termasuk kemarin storytelling misalnya untuk anak-anak seperti itu, ada BHSG tadi yang saya sebutkan. Seru ya. Kalau momentum itu sudah ada ya peringatan setiap tahunnya, dan juga tentunya itu juga bisa dikaitkan dengan Hari Museum. Hari Museum pastinya nasional, internasional seperti itu. Karena Hari Anak juga kemarin storytelling juga kami kaitkan dengan Hari Anak Nasional. Jadi bagi saya sih setiap momen itu sebenarnya bisa kita jadikan spesial lah ya. Betul. Luar biasa. Luar biasa Blavers. Aduh, ini benar-benar sangat menginspirasi buat kita semua ya. Nah, Blavers, sebetulnya masih banyak yang ingin kita gali bersama Mbak Dahlia ini. Cuman kalau nggak salah beliau ini di waktu ke depan ini mau ada kegiatan lagi ya Mbak Dahlia ya. Jadi Blavers, mungkin untuk ngobrol-ngobrol secara garis besar tadi kita sudah sempat berwacana sama-sama nih ya dengan obrol-obrol santai. Sebelumnya nanti mungkin sebelum kita mengakhiri obrolan khususnya dengan Mbak Dahlia, ada satu yang menarik loh Blavers. Ternyata sosok beliau ini selain memang tangguh nih sebagai Kepala Museum Konferensi Asia Afrika, beliau juga punya talenta yang tersembunyi. Bisa dulu pernah jadi artis rekaman atau gimana nih Mbak? Belum ya. Belum. Ada sebenarnya. Kapan itu ngundang saya rekaman gitu. Mudah-mudahan ya. Jadi punya ada profesi berikutnya lagi. Mungkin ya. Katanya juga menari, Bu. Menari ya. Ternyata. Iya, betul. Saya menari juga. Juga bisa menari ya. Boleh tahu sedikit nih tentang kisah menyukai lebih spesifiknya di tari-tarian apa? Saya tari Jawa ya. Tari Jawa. Karena memang saya orang Jawa ya. Orang tua saya itu orang Solo. Orang Jawa. Orang Solo. Tapi kebetulan memang sudah lama terjebak di kota Bandung tercinta ini gitu. Orang tua saya orang Solo, saya lahir besar di Surabaya. Dan ternyata rezeki saya sekarang di Bandung. Alhamdulillah. Jadi saya orang Indonesia. Betul sekali. Inilah cerminan bangsa Indonesia. NKRI harga mati, Blavers. Mbak Dahlia, tadi kalau nggak salah saya sempat dengar Mbak Dahlia sebelum kesini sambil nunggu kita lagi sibuk-sibuk sempat bersenandung gimana, kayaknya bisa nyanyi juga nih. Bantuin dong Studio 1 nih. Oke, siap memainkan. Berani terima tantangan nih Studio 1 nih. Oke, Blavers, sesaat lagi kita coba dengar nih Mbak Dahlia mau menyenandungkan
sebuah tembang apa nanti kita saksikan ya. Setelah yang satu ini Bla Bla Radio on Stream Balada on Bla, listen and enjoy. Halo Blavers, Saya Adeo Hapsa saya Abah Om Tris. Simak terus Balada on Bla, di Bla Bla Radio on Stream. listen and enjoy. Berkibarlah bendera negeriku, berkibarlah engkau di dadaku, tunjukkanlah kepada dunia semangatmu yang panas membara. Halo Blavers, Saya Adeo Hapsa saya Abah Om Tris. Simak terus Balada on Bla, di Bla Bla Radio on Stream. listen and enjoy. Ternyata
pantas nih untuk masuk dapur rekaman. Amin, amin. Jadi hanya jangan dapur di rumah aja, dapur rekaman. Jadi chef ya, master chef. Aduh, luar biasa Ibu. Terima kasih banyak nih. Ini sebetulnya masih banyak sih yang ingin kita gali dari obrol-obrol ini ya. Cuman karena Ibu ada Mbak Dahlia ada kegiatan berikutnya. Jadi ya kita persingkat dulu obrol-obrol. Mungkin next time Blavers kita bisa gali lagi tentang seluk-beluk dari Museum Konferensi Asia Afrika ini. Yang pastinya ini momen sejarah. Kita tidak bisa melupakan sejarah sampai kapanpun, sampai generasi-generasi berikutnya ya Blavers ya. Nah Blavers, kita pengen tahu nih, pengen dengar sekilas tentang, kan kita ceritanya sekarang nih mau menutup dulu nih obrolan kita di studio 2 ya, nanti akan dilanjutkan lagi sama studio 1. Ada nggak quotes yang bisa tersampaikan ke Blavers nih dari Mbak Dahlia nih? Iya, jadi mungkin ini ya, kalau saya memandang keberadaan atau eksistensi museum ini kan tidak bisa lepas dari peran masyarakat ya. Ya. Artinya museum itu bisa hidup, bisa berkembang itu juga dengan peran masyarakat. Misalnya saja museum nggak ada yang ngunjungin juga buat apa gitu ya. Jadi bagi saya peran masyarakat itu sangat penting untuk juga ikut membesarkan museum. Sehingga memang tahun ini pun kami sudah mencanangkan ada tagline kami adalah museum untuk semua gitu. Jadi museum for all seperti itu, dan semua itu ya artinya semua kalangan, semua termasuk sahabat disabilitas pun adalah menjadi sahabat dari Museum Konferensi Asia Afrika. Sehingga mungkin itu ya quote saya adalah terakhir mungkin apa yang menjadi pandangan saya adalah bahwa museum itu akan hanya bisa berkembang dan maju dengan peran masyarakat. Menarik sekali, luar biasa. Jadi saya tadi menangkap benang merahnya adalah museum for all ya. Luar biasa Blavers, museum untuk kita semua. Jangan ragu-ragu untuk berkunjung ke museum, banyak hal yang bisa kita peroleh di sana, banyak hal yang bisa menginspirasi kita di sana. Jadi hilangkan paradigma museum itu cupu, kuno dan hilangkan. Museum zaman now. Museum zaman now, Blavers. Ayo kita ramaikan museum mulai saat ini. Nah, ini kan tadi kita sudah dengar lantunan lagu-lagu balada nih. Ini luar biasa nih Kang Adeo sama Abah Om Tris. Apresiasi buat Kang Adeo sama Abah Om Tris. Kira-kira kalau menurut Mbak Dahlia sendiri musik balada itu seperti apa sih? Bagaimana sih kesan yang ditangkap dari musik balada ini menurut Mbak Dahlia? Kalau saya kebetulan saya seneng ya. Gitu ya? Iya, karena bagi saya itu semacam reminder gitu ya. Karena kan lebih ke nilai-nilai moral ya. Dan dia mengingatkan gitu, lebih ke mengingatkan kita mungkin hal-hal yang kita terlupa seperti itu yang tadi. Gitu ya. Misalnya tentang kemerdekaan, tentang apa tadi, banyaklah hal-hal yang tadi juga diceritain melalui lagu ya oleh Abah Om Tris dan juga Kang Adeo. Jadi bagi saya sih kebetulan saya memang senang gitu senang dengan ya? musik balada karena itu untuk perenungan juga ya. Artinya kadang-kadang kita juga perlu mengingat hal-hal yang mungkin kita terlupa dan itu bisa dituangkan melalui musik balada semacam ini. Betul, itulah makanya disebut musik itu bahasa universal ya. Bisa masuk ke segala macam panca indera. Oke, terima kasih banyak Mbak Dahlia. Aduh, ini sebetulnya masih pengen banyak ngobrol, tapi ya itu tadi karena ada kegiatan berikutnya. Sekali lagi saya ucapkan teman-teman di Blabla Radio ini terima kasih banyak atas kesediaan waktunya untuk bisa bincang-bincang, sharing hal-hal yang sudah mendengarkan musik-musik balada. Baiklah Blavers, mungkin kita studio 2 mau undur diri dulu, memisahkan dulu dari obrolan ini dan nanti akan dilanjut oleh studio 1. Terima kasih sudah menyimak obrolan yang luar biasa nih bersama Mbak Dahlia Kusumadewi. Sampai ketemu di obrol-obrol tentang Museum KAA berikutnya. Bersama saya Ferry Flow dan narasumber kami Ibu Dahlia Kusumadewi. Sampai ketemu lagi di obrolan berikutnya tentang Museum KAA. Sampai jumpa. Bravo.
Makasih Bu Lia juga. Jadi senang. Oke, terima kasih banyak. Sama-sama, terima kasih banget Bu Lia sudah berbincang dengan kami dan berkenan hadir di Bala-Bala Studio Bandung. Apalagi datang di balada ya, di musik kehidupan ya. Di sela-sela kesibukannya berkenan hadir dan berbagi semangat ya, pengalaman berharga, dan mudah-mudahan kita bisa juga bekerjasama ya. Terus menerus bersinergi dengan Museum Konferensi Afrika. Sampai jumpa lagi Bu. Hati-hati di jalan. Kang Gien juga ya. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Mang Adem, lanjut. Gitu. Halo Blavers, Saya Adeo Hapsa saya Abah Om Tris. Simak terus Balada on Blah. di Bla Bla Radio on Stream. Listen and enjoy. Rapi, tertera, tertib, menempel, hemat, dikalungkan naluri, memimpin, memancar sejak dini, amarah meledak, hak milik tercuri, disiplin tertegak, teratur itu mesti berkilauan dari belia acak-acakan, mengikuti sang ingin itu tak bernorma, tak mengikuti aturan, semena-mena pada diri dari bangsa ke bangsa, lewati kumpulan mata yang disesaki derita, sungguh lincah, cerdik cekatan, mencari keteguhan di antara yang paling teguh. Kokoh orangnya, kokoh orangnya, kokoh orangnya, tentu saja kolah nyata orangnya. Oh. Debat menghebat, forum terkurung, sehabis bercakap kembali minum kopi seperti tak pernah terjadi. Ngari nama mewangi, penuh perhitungan, merasa diri yakin negeri ini akan terbebas dari terlaknat dengan akurat. Dari bangsa ke bangsa, lewati kumpulan mata yang disesati derita, sungguh lincah, cerdik cekatan, mencari keteguhan di antara yang paling teguh. Kokoh orangnya, kokoh orangnya, kokoh orangnya, tentu saja kolah nyata orangnya. Yang selalu menyertakan nama Tuhan dimanapun kau berada. Engkau yang selalu menyertakan
Halo Blavers, Saya Adeo Hapsa saya Abah Om Tris. Simak terus Balada on Blah. di Bla Bla Radio on Stream. Listen and enjoy.